Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga hari ini Ananda dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat dalam menerima materi pelajaran hari ini. Baik, hari ini kita masih mempelajari tematik tema 1, hidup rukun, dan kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 2. Silakan Ananda buka halaman 114. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai variasi gerak lokomotor, mengulangi mengenai kalimat perintah, dan mengulangi mengenai nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Baik, langsung saja Ananda lihat di halaman 115. Di situ ada macam-macam gerakan lokomotor yang di atas. Ini sudah kita pelajari ya, gerakan lokomotor lari pendek, lari panjang. Dan yang kita kenali sekarang ini yang baru mengenai gerakan lokomotor lari berpasangan. Oke, jadi Ananda harus pahami bagaimana gerakan lokomotor yang lari pendek, bagaimana gerakan lokomotor yang lari panjang, dan bagaimana gerakan lokomotor berpasangan. Jadi kalau berpasangan itu dia berdua dengan temannya ya, berlari. Ini juga gambar sebelah kanan juga contoh gerak lari berpasangan nih, dua-dua ya. Oke, jadi kita sudah mempelajari 3 gerakan variasi lokomotor ya. Saya ulangi, yang pertama gerakan lokomotor lari pendek, yang kedua gerakan lokomotor lari panjang, dan yang ketiga gerakan lokomotor berpasangan. Baik, untuk kalimat perintah saya yakin Ananda semua sudah paham ya bagaimana menuliskan kalimat perintah, diawali dengan kata apa. Jika kita ingin menuliskan kalimat perintah, insya Allah Ananda sudah paham. Untuk contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua juga insya Allah Ustazah yakin Ananda sudah paham. Tapi Ustazah ulangi kembali, sila pertama itu contohnya seperti kita berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Itu contoh penerapan sila pertama. Beribadah, terus kita bersyukur kepada Allah ya. Itu contoh sila pertama. Untuk sila kedua itu contoh penerapannya itu seperti kita menghargai teman kita, menghargai perbedaan, terus saling tolong menolong, saling menghormati. Itu adalah contoh penerapan sila kedua. Tidak perlu Ananda tulis, cukup Ananda ingat saja ya. Kalau Ananda mau menuliskannya juga boleh. Tapi insya Allah Ustazah juga yakin untuk penerapan sila pertama dan sila kedua Ananda juga sudah memahaminya. Baik, kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Ini juga masih ada kalimat perintah, karya imajinatif, dan operasi bilangan cacah ya. Kalimat perintahnya sudah kita pelajari, operasi bilangan cacah juga ya. Kemarin itu seperti ini, pengurangan ya, sudah dipelajari kemarin. Ananda juga sudah mengerjakan latihannya seperti ini. Insya Allah dipahami saja, tidak perlu dikerjakan ulang lagi ya. Alhamdulillah yang kemarin dikumpulkan itu jawabannya sudah benar rata-rata, hanya saja kurang teliti dalam mengurangkan ya. Kuncinya kita harus teliti, caranya tetap sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Baik, di sini Ustazah sedikit menjelaskan mengenai karya imajinatif ya. Baik, sebelum ini adalah gambar burung. Nah, sebelum kita menggambar burung, apa yang harus kita lakukan ya?
Nih, mula-mula kita harus membuat sketsa ya. Sebelum kita menggambar apapun, kita harus membuat sketsa terlebih dahulu biar jelas kita itu, misalkan ini ingin menggambar burung, biar jelas gambar burung itu seperti apa, maka kita bikin dulu sketsanya ya. Ini contoh sketsa gambar burung ya. Setelah jadi sketsanya, lalu boleh kita warnai agar gambar tersebut lebih cantik ya. Mau menggambar rumah, mau menggambar hewan yang lainnya, sebaiknya kita membuatkan sketsa terlebih dahulu. Baik, masuk ke pembelajaran 4, itu mengenai nilai sila keempat Pancasila. Anda masih ingat bunyi sila keempat seperti apa? Bunyi sila keempat, ada yang tahu? Ya, bunyi sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Panjang, Masya Allah. Baik, sila keempat ini berkaitan mengenai musyawarah ya. Musyawarah itu cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Misalkan di dalam kelas 2A, B atau C ingin memilih ketua kelas ya. Itu kan banyak sekali tuh, misalkan anak laki-laki. Nah, bagaimana cara agar ketua kelas itu terpilih? Maka kita melakukan misalnya voting atau pemilihan suara. Kita musyawarah lah siapa yang akan menjadi ketua kelas. Setelah kita pemilihan suara, nanti akan didapat siapa yang akan menjadi ketua kelas ya. Itulah contoh penerapan sila keempat mengenai musyawarah. Hasil musyawarah disebut keputusan bersama. Jadi kalau sudah ada keputusan bersama setelah kita musyawarah, itu harus kita hormati ya, harus kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Jadi hasil musyawarah itu harus kita laksanakan dengan baik dan tanggung jawab, dengan lapang dada ya. Setelah mendapatkan hasil musyawarah. Hasil musyawarah itu adalah keputusan bersama yang harus kita laksanakan. Baik, karya imajinatif tadi sudah Ustazah jelaskan. Operasi penjumlahan dan pengurangan sudah kita pelajari ya. Itu saja Ananda penjelasan singkat dari Ustazah mengenai materi variasi non lokomotor, terus gerakan sketsa ya. Sketsa itu mengenai karya imajinatif, dan tadi sila keempat ya, penerapan sila keempat contohnya itu tadi adalah musyawarah. Yang berkaitan dengan musyawarah itu adalah sila keempat. Itu saja dari Ustazah. Semoga Ananda semua bisa memahaminya, bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Itu saja dari Ustazah. Semoga Allah memberikan kemudahan, membukakan pikiran Ananda dalam belajar. Ananda semua menjadi anak yang pintar semuanya, jadi anak yang solih solihah, jadi kebanggaan kedua orang tua, insya Allah ya. Itu saja. Assalamualaikum.